Sejak Soekarno memperkenalkan Nasakom awal Orde Lama tahun 60, itu mulai muncul bacaan-bacaan yang tidak tahu kita siapa penerbitnya. Saya ceritakan di buku ini, yang membuat kita alert, membuat kita takut kepada PKI. Banyak buku-buku beredar, tidak ada penerbit, tidak ada penulis. Isinya kampanye anti komunis. Memuncak itu pada tahun 65. Makin banyak buku yang membuat kita makin takut kepada PKI. Kemudian saya tahu peranan CIA dalam membiayai buku-buku itu sangat besar. Apa itu aneh? Pasti tidak aneh. Perang dingin, itu puncak perang dingin. Dan Indonesia itu sangat penting. Negeri ini adalah negeri terbesar di Asia Tenggara. Dan PKI-nya hebat. Dilindungi dengan doktrin Nasakom oleh Bung Karno. Jadi Amerika tentu dengan segala cara membantu menimbulkan ketakutan kepada kita semua mengenai hati-hati kalau komunis berkuasa. Ada ceritanya bagaimana Stalin membunuh orang, bagaimana intelektual Ceko dibunuh. Oleh sebab itu kita melawan. Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Salim Said. PKI tidak lakukan pemberontakan 30 September. PKI secara lembaga tidak melakukan pemberontakan pada 30 September 1965. Kata Salim Said, jurnalis senior dan penulis buku Dari Gestapo ke Reformasi, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia dan penerbit Mizan di ruang sinema Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia pada Rabu 1 Oktober 2014. Gerakan 30 September merupakan ambisi pribadi DN Aidit, Ketua Umum PKI. Banyak anggota PKI yang tidak tahu rencana gerakan 30 September. Aidit melakukan gerakan 30 September tanpa sepengetahuan Komite Pusat dan Politbiro PKI, kata Said. Menurut Said, penyebutan G30S PKI dan kampanye bahaya laten komunis berlebihan. Said menjelaskan pembunuhan 7 jenderal merupakan kecelakaan dan salah koordinasi. Seharusnya 7 jenderal itu diculik dan diserahkan kepada pimpinan Angkatan Darat, yang mana mirip peristiwa Rengas Dengklok. Penculikan itu disebabkan oleh konflik internal Angkatan Darat dan Soekarno yang mencurigai Yani dan kelompoknya berkhianat kepada negara. Tapi pasukan penculik yang dipimpin oleh Sam, anak buah Aidit, membunuh ke-7 jenderal itu. Saya sudah membaca dokumen percakapan rahasia Aidit dan Mao Zedong, pemimpin Tiongkok, perihal gerakan 30 September, kata Said. Ketika ditanya kemungkinan konspirasi CIA dalam peristiwa gerakan 30 September, Said mengatakan, sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan CIA terlibat gerakan 30 September. Memang ada bantuan dana yang besar dari CIA kepada militer Angkatan Darat, namun itu sesudah terjadi peristiwa Gestapo. Sampai saat ini belum ada bukti CIA terlibat, ujar Said. Ia menambahkan,
Menurut hasil otopsi, ketujuh jenderal itu tidak meninggal akibat disiksa seperti yang digambarkan di film pengkhianatan G30 SPKI. Isu penyiksaan digunakan untuk kampanye anti-komunis yang dilakukan oleh militer. Karena pada saat itu, komunisme merupakan ancaman besar. Selain menceritakan kesaksian seputar gerakan 30 September, Said juga menjelaskan intrik politik menjelang jatuhnya rezim Orde Baru. Saya tahu persis konflik antara LB Murdani, Panglima ABRI saat itu dengan Soeharto, kata Said. Ia menambahkan, jika tidak terjadi reformasi, maka yang menggantikan Soeharto adalah anaknya, Tutut. Saya mengikuti dinamika politik di MPR. Sekilas disampaikan oleh Salim Said. Salim Said mengawali karirnya sejak kuliah. Ia menjadi jurnalis dan menjadi aktivis KAHMI pada 1960-an. Alumnus Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu juga aktif di dunia teater dan perfilman di Indonesia. Said meraih gelar doktor dari Ohio University pada tahun 1985 dan sempat menjadi redaktur majalah Pelopor Baru dan Angkatan Bersenjata. Selain berkarir di bidang jurnalistik dan dunia seni, ia pernah menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko. Kesaksian Said mengalami pergolakan politik 1965 dan reformasi dijelaskan dalam bukunya Dari Gestapo ke Reformasi. Ditulis oleh Yan Kristina Dwi Atmaja. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura tagar lambe sundel.